Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Memasuki 10 hari kedua, pada hari ini kita masuk puasa yang ke-14. Kita akan bicara tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Maryam, surat ayat 59 sampai 60, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'di ma khalfa adha'us sholat wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Al-ayah. Dalam ayat ini menjelaskan Allah bahwa nanti akan kami tinggalkan generasi setelahku adalah orang-orang yang banyak menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, dan mereka akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang namanya ghayy, illa man taba wa amana wa amila shalihan, kecuali dia mau bertobat dan beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan adha'us sholat, menyia-nyiakan sholat? Kita tahu di Ramadan yang kita cintai ini pun masih banyak orang-orang yang kadang-kadang dari satu sisi mereka sanggup menahan hawa nafsu, sanggup menahan puasa dari pagi sampai sore, tetapi yang aneh justru dia tidak sanggup melakukan sholat. Satu sisi dia memenuhi kewajiban puasa, tapi sisi lain dia meninggalkan kewajiban sholat. Dia tinggalkan sholat zuhur, dia tinggalkan sholat asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Ini termasuk dalam kategori orang yang adha'us sholat, orang yang meninggalkan sholat dan tidak mau menjaga sholat. Yang lebih parah lagi, apalagi dia tidak percaya bahwa sholat itu adalah wajib. Yang wajib cuma puasa. Orang-orang yang demikian nanti puasanya pun hanya sekedar puasa menahan hawa lapar dan haus, karena tidak diisi dengan ibadah-ibadah, terutama sholat yang wajib, apalagi mengerjakan sholat yang sunnah. Termasuk yang adha'us sholat adalah orang yang meninggalkan dengan sengaja sholat tetapi tidak menggantinya dan tidak mengqadhahnya. Itu termasuk juga adha'us sholat. Orang-orang ini, kata Al-Quran dalam surat Maryam tadi, akan dimasukkan dalam sebuah tempat yang disebut dengan ghayy, lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Kenapa sholat begitu pentingnya? Karena sholat, kita tahu Rasulullah sendiri mengatakan, "Inna masalah sholati fid dini kama silir ra'si fil jasad." Sesungguhnya sholat itu dalam urusan agama seperti kepala pada badan kita. Sangat penting betul sholat. Ketika orang berdiri tanpa menggunakan, tidak ada kepalanya, tentu kan aneh. Sama saja orang zakat iya, puasa iya, haji iya, tapi tidak sholat. Sama aja dengan orang yang tidak punya kepala. Oleh karena itu, Rasulullah dalam sebuah hikayat diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, pada suatu ketika datanglah seorang pemuda menangis di hadapan Rasulullah SAW. Pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai orang tua telah meninggal, tapi tidak ada satu orang pun yang mengapaninya." Kemudian Rasulullah terkejut. "Betulkah ceritamu wahai pemuda?" "Betul." Seketika itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk pergi ke rumah anak pemuda ini. Ketika sampai di rumah anak pemuda ini, kemudian Abu Bakar membuka kain yang menutupi orang tua yang sudah meninggal itu, dan ketika dibuka oleh Abu Bakar, ternyata bentuknya bukan orang tetapi seekor babi. Kemudian Abu Bakar serta Umar menutup kembali dan kembali kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tua anak pemuda ini bukanlah orang tapi seekor babi." Rasulullah penasaran, kemudian datangilah rumah anak pemuda ini dan dilihatnya. Ternyata ketika dibuka oleh Rasulullah, bentuknya betul seperti seekor babi. Ditanya oleh Rasulullah, "Hai pemuda, apakah sebetulnya perbuatan orang tuamu dulu di dunia?" "Sesungguhnya bapak saya adalah orang yang selalu meninggalkan sholat." Oh. Kemudian Rasulullah berdoa, diusap, maka kembalilah dia menjadi seorang manusia biasa. Orang yang meninggalkan sholat, bentuknya saja di dunia sebelum meninggal sudah berbentuk seperti seekor babi.
Bagaimana mungkin di alam kuburnya nanti? Tentulah sudah menunggu malaikat untuk menyiksanya. Makanya mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat dan berusaha untuk tidak meninggalkannya. Apalagi sholat-sholat yang wajib. Terlebih lagi banyak keutamaan fadilah-fadilah di bulan Ramadan, entah itu sholat sunnah tarawih, sunnah witir, dan lain sebagainya. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis pernah mengingatkan kepada kita, man khafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya dan kemegahan dan akan selamat dari neraka pada hari kiamat. Tapi wa man lam yuhafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak sanggup menjaga salat, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya di wajahnya, wala burhanun, dan tidak ada kemegahan dia, wala najatun, dan tidak akan pernah terselamatkan. Maka yaumul qiyamah, dan justru pada hari kiamat dia nanti akan dikumpulkan berserta ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang yang penghuni neraka. Tentu kita tidak mau nanti akan dimasukkan dalam itu neraka. Terakhir, riwayat yang kedua diceritakan pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika seorang meninggal, ketika itu masyarakat ingin mengangkat mayit tersebut, tetapi ketika dibuka kain kafan, maka terlilit seekor ular melilit mayit tersebut. Masyarakat tentu ingin memukul, tapi tiba-tiba ular tersebut bicara, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa engkau ingin memukulku? Saya di sini diperintahkan oleh Allah untuk menggigit orang ini. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa sebetulnya dosa orang ini? Dosanya adalah ada 3. Dia tidak pernah mendengarkan azan. Azan sudah datang, dia tidak menghiraukan sholat. Yang kedua, tidak pernah mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, dia tidak pernah mendengarkan ucapan para ulama. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk menyiksa di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti dalam kubur. Janganlah kita selalu orang yang selalu menyia-nyiakan sholat. Justru kita harus berusaha di bulan Ramadan ini, kita harus berlomba-lomba mengerjakan ibadah sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.